Oke, sebelum kita akhiri, menurut Bung Jomarbun, apa rekomendasi Anda untuk penyelesaian BMKT khususnya isu yang besar hari ini tentang ujung pemanukan? Iya, untuk ujung pemanukan, seperti kita ketahui bersama masalah hatcher. Nah, ini mungkin akan lebih baik untuk mengurangi bias lah di dalam penegakan hukum di Indonesia. Ya, kita harus pertimbangkan apakah dia layak, apa tidak banyak putra-putra bangsa yang lebih layak untuk dimajukan dalam konteks pengangkatan kapal tenggelam. Artinya Anda merekomendasikan untuk kemudian memberhentikan sementara kira-kira proses itu? Memberhentikan sementara proses yang ada di Belanakan sampai ini clear. Karena ini ada satu perdebatan dan perdebatan ini sebenarnya dimulai dari pemerintah sendiri dan data-data itu sebenarnya dari pemerintah sendiri terkait dosa-dosa hatcher itu, kan begitu, ya kan? Tapi kok pemerintah sampai sekarang tidak menjelaskan kepada masyarakat tentang dosa-dosa hatcher ini, kok yang diindikasikan maling kok jadi konsultan? Apakah maling-maling Indonesia ini ke depan jadi konsultan semua? Oke, tempat terhormat. Oke. Terus yang kedua mungkin masalah ini, Pak. Memang seringkali BMKT itu seringkali dipahami secara ekonomis. Nah, keterlibatan para peneliti dari arkeologi itu sangat minim. Terutama dalam kiprah hatcher itu karena kepentingan dia sangat besar di ekonomi. Jadi dia tidak mempertimbangkan aspek sejarah pengetahuan. Dan kami menduga ada indikasi genosida terhadap sejarah kebudayaan bangsa. Nah, ini satu kecelakaan besar kalau pemerintah tidak mempertimbangkan hal ini. Terus yang berikutnya juga polemik tentang undang-undang maupun panas Kepres 2007 yang terakhir. Nah, ini kan saat Kepres ini 2009 terakhir. Ya, yang menunjukkan bahwa itu adalah badan milik negara. Betul. Nah, ini juga coba pemerintah juga mencoba melihat ini secara arif dan bijaksana. Bagaimana ketersambungan antara Kepres dengan undang-undang? Harusnya mungkin dalam logika hukum yang lebih tinggi kan undang-undang. Tapi kok kemudian menjalankan Kepres ya? Kok kemudian Kepres seolah-olah mempunyai kekuatan yang lebih ketimbang undang-undang, kan begitu? Ini kan ada logika-logika yang dibalik-balik. Terus yang berikutnya, terakhir. Di luar ini ya, di luar kasus Belanakan yang melibatkan hatcher, kita juga perlu mengkritisi rencana pemerintah untuk menjual, melelang warisan budaya bawah air ini. Nah, dari informasi ada sekitar 900 item yang kemudian menjadi milik Indonesia. Itu dari sekitar 270-an ribu item. Artinya kalau diperhitungkan persentasenya itu tidak nyampe 1/10% kemudian menjadi milik Indonesia. Oke, itu memang itu menjadi problem lagi. Betul. Tetapi yang dilakukan adalah melakukan pelelangan itu sudah saya kira etikat yang baik ya. Betul. Tetapi memang saya hanya ingin bertanya kepada Pak Wubsono terakhir ini, Pak, karena waktu kita sangat pendek. Kenapa kemudian yang terjadi hari ini baik Panas BMKT maupun birokrat kita lebih cenderung pro terhadap ekonomi atau modal daripada berkepentingan terhadap menjaga kepentingan kapasitas nasional atau kepentingan nasional interest kita? Jadi gini, kepentingan interest daripada bangsa kita itu macam-macam. Dari segi arkeologi, kita selalu berangkat dari Leiden. Arkeolog kita tidak berangkat dari wilayah kita, situs-situs. Nah, kalau situs-situs ini sudah diambil, kita mulai dari mana? Jadi kita harus berangkat dari situs. Kita harus lindungi dulu situs-situs ini, bahkan yang di darat aja sudah hilang. Enggak, yang ingin saya maksudkan adalah kalau kemudian yang terjadi fenomenanya adalah lebih kepada pro modal, tidak pada pro kepentingan nasional, saya pikir ini kan sudah melanggar konstitusi ya. Saya kira sudah kecenderungan ini sudah lama, Pak. Jadi kita, bangsa kita itu sudah di ketuhanan Maha Esa, sudah jadi keuangan Maha Kuasa. Oke, memang pemirsa, diskusi kita memang tidak cukup panjang membahas tentang persoalan BMKT ini, tetapi tadi minimal apa yang disampaikan oleh Bung Jomarbun maupun disampaikan oleh Pak Mulyo Wibisono cukup memberikan pengertian kita bahwasanya sungguh luar biasa Tuhan memberkati dan memberikan harta kekayaan kelimpahan. Cuma yang terjadi adalah kemudian tidak kebejusan pengelolaan dan kemudian tidak adanya transparansi dan kemudian tidak ada manajemen pengelolaan yang profesional atau
dan mempunyai basis untuk kepentingan nasional. Seringkali hanya cenderung untuk kemudian kepentingan modal, bahkan lebih cenderung pro kepada kepentingan asing. Inilah agenda neoliberalisme dalam segala lini. Insight tetap fokus tentang bagaimana kemudian mendorong kapasitas kepentingan nasional, mendorong terjadinya ekonomi kerakyatan, sehingga tidak kemudian hanya dikuasai oleh kepentingan-kepentingan asing maupun kepentingan pasar belaka. Pemirsa, perjuangan ini masih cukup panjang dan saya berharap apa yang kemudian kita telurkan hari ini, kita diskusikan hari ini, bisa memberikan inspirasi bagi Anda untuk ke depan menatap Indonesia yang lebih baik. Terima kasih dan salam profetis. Mimpi anak negeri semakin hancur lebur berserakan, terbenam di dalam samudra. Orang muda pengangguran, hidup makin keras dan kejam bagi kaum yang pas-pasan. Sementara penguasa asik pesta pora.